Halo guys, semoga sama dari Staff Tech kembali lagi di channel isinya baca teknologi semua. Dan di komen udah banyak banget yang request gue nge-review HP LG, terutama LG G7. Sekarang gue akhirnya udah bisa nemuin unit yang bagus, LG G17Q. Ini kondisinya tuh full set, very nice, dan ini gue hoki banget dapat kondisinya yang bagus. By the way, seperti biasa sebelum kita buka boxnya, mari kita bahas dulu harganya dan juga speknya. Pasti untuk harganya ini gue beli di harga 2,1 juta. Ini tuh personal seller, jadi bukan seller besar. Ini hanya orang biasa yang ngejual HP lagi. Karena ini kenapa gue bisa dapat kondisi yang bagus. Dan gue juga ada komen kalian kalau misal mau beli HP LG, terutama mending beli ke individual seller daripada ke seller besar yang ngejual kayak 10 atau 20 HP. Mendingan jual dari yang pemakaian pribadi. Itu menurut gue chance dapat unit yang bagus lebih besar, terutama untuk HP LG, karena HP LG kan banyak banget masalah untuk HP secondnya. Gue ada komen kalian mending beli pemakaian pribadi aja, cari-cari sendiri di Tokopedia atau di Shopee, dan tanya-tanya aja ke si sellernya. Jadi untuk si linknya gue bakal taruh link Shopee sama Tokopedia aja, search bar, jadi bukan toko ya, biar kalian bisa nyari sendiri. Karena stoknya itu kan kalau pemakaian pribadi atau personal seller itu suka random, gak selalu ada. Untuk harga segitu kalian dapat spek, pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 6,1 inci IPS LCD display, itu tuh QHD atau 1440p display, dan PPS sebesar 564, jadi sangat tajam. Udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5, IPS tapi ada Always On display juga. Support single SIM dan micro SD, atau varian lain itu dual SIM sama micro SD. Kalau nggak salah varian gua tuh hanya single SIM. High res audio, ada NFC, Bluetooth 5.0, dan juga punya baterai sebesar 3000 mAh baterai yang support fast charging sampai 18 watt atau quick charge 3.0. Ini juga support wireless charging tapi hanya ada di US version only. Ini tuh gue yang versi Verizon, jadi technically harusnya ada wireless charging. Nanti kita bakal tes di full reviewnya seperti biasa seminggu setelah video ini rilis. Mari kita langsung aja buka boxnya. Ini kondisinya lumayan bagus. Si sellernya bilang dia itu pemakaiannya apik. Jadi gue expect dia itu sangat mulus barangnya. Dan gue udah tanya juga, ini gak ada minus. Dia itu NFC-nya bekerja dan juga gak ada shadow. Baterainya masih oke. Oke, dia pertama dikasih microfiber ya. Ini kira-kira di aslinya, gue kan belum pernah unboxing LG G7 yang baru. Kira-kira di aslinya dikasih microfiber nggak sih? Kalau bisa kalian tahu, komen di bawah. Dan juga si stylenya udah ngasih pre-applied screen protector tempered glass. Mantap, ini kualitasnya juga kayaknya bagus. Kita ke pinggirin dulu. Selanjutnya di sini ada si bookletnya. Seperti biasa, quick start guide. Next di sini ada si SIM ejector. Dia tuh SIM ejectornya kayak SIM ejector Samsung ya. Kita tempelin lagi aja. Dan juga di sini ada kabel data yang udah pakai USB Type-C yang pastinya. Dan juga charging brick-nya. Charging brick-nya sendiri ini kelihatan kayak original kayaknya. Dan di output-nya dia 5 volt 2 amp, jadi di 10 watt, belum fast charging. Tapi untuk reviewnya gue bakal tes pakai charger fast charging gue. Dan juga di sini ada headphone. Bisa kita lihat. Lumayan oke, ini kondisinya masih sangat bagus banget, masih komplit dan juga kelihatan mulus. Tapi ya mungkin cuma segitu aja di boxnya. Mari kita repacking dulu. Tutup lagi, kita fokusin ke si LG G7-nya. First impression itu gue nyangka kan LG G7 di gambar tuh gede. Ternyata ini HP-nya lumayan compact ya guys. Ini bisa kita lihat. Compact banget kalau bisa mau dibandingin sama Pixel 4 XL. Ini jauh lebih besar. Ini size-nya lebih mirip sama iPhone 11 Pro gue. Jadi ya, emang sih layarnya 6,1 inci. Jadi ini kayaknya size-nya lumayan compact. Jarang ya HP zaman sekarang, terutama flagship yang size-nya kayak gini. Gue harap brand-brand HP ngeluarin lagi selain Apple, size compact kayak gini. Oke, mari kita cek bagian belakangnya sendiri. Untuk scratch-nya atau kemulusannya gue bisa bilang ini sangat mulus. Gak ada scratch sama sekali, mantap. Di sini ada fingerprint. Terus ada single tone flash dan juga dual kamera yang main kameranya tuh punya megapiksel sebesar 16 megapiksel dengan f1.6, very nice. Dia itu udah support optical image stabilization, dan kamera keduanya ultra wide 16 megapiksel f1.9. Kalau misalnya kita ke depan, di sini ada si selfie kameranya 8 megapiksel f1.9 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 60 fps. Mantap. Kalau misalnya kita ke samping, di sini ada si power buttonnya. Masih clicky, enak dipencet. Di bawah di sini ada si speakernya. Kalau nggak salah speakernya ini sayangnya masih mono speaker, belum dual speaker. Ada USB Type-C dan juga yang pastinya salah satu signature LG, headphone jack. Ini kalau nggak salah bukan quad deck, jadi nggak sebagus LG V40 yang
satu lini sama HP ini, tapi kalau nggak salah dia udah support 32 kilobyte audio. Dan juga udah support high res. Jadi ini bisa dibilang audio quality-nya dari iPhone Jack udah di atas rata-rata. Tapi untuk reviewnya nanti gue bakal bahas di full review yang pastinya. Di samping sini ada si Google Assistant button, masih clicky, dan juga volume button, sangat clicky juga. Di atas di sini ada microphone dan juga SIM ejector. Kalau misal kita cek, oh ya, tadi maksud gue SIM slot bukan SIM ejector. Jadi untuk SIM-nya sendiri, untuk varian gue itu varian single SIM dan micro SD, bisa kita lihat. Nice. Dan yang terakhir, kalau misal kita ke bagian depannya, ini pakai tempered glass, jadi pastinya sangat mulus. Masih kelihatan bagus banget, tempered glass-nya juga nggak ada scratch. Nice, jadi kok gue bisa bilang ini kondisinya sendiri untuk kemulusannya sekitar 96-97%. Sangat mulus banget. Ini remarkable banget kondisinya. Yang pastinya, tadi gue lupa bilang, bagian belakang terbuat dari kaca dan bagian samping ini dari metal. So ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya dan itu gue bakal balik lagi untuk first impression-nya seperti biasa. I'll see you soon. Sip, udah gue setup HP-nya dan seperti biasa mari kita tes dulu fingerprint dan Face ID-nya. Yang pertama mari kita tes si fingerprint sensornya, yaitu di belakang seperti kita lihat, dan langsung kita tes 1, 2, 3. Cukup cepat untuk tahun 2021 sekalipun. Ini juga ada si kayak haptic feedback-nya pas dipencet, lumayan responsif. Kita coba lagi, 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir dalam keadaan nyala, 1, 2, 3. Ya, bisa kita lihat ini pretty much fingerprint-nya sangat cepat dan sangat akurat. Mungkin nggak secepat HP-HP kayak OnePlus atau Xiaomi, tapi udah salah satu yang tercepat. Next, untuk Face ID-nya langsung kita tes, 1, 2, 3. Oke, pretty much instan. Kita lihat daerah sini, 1, 2, 3. Langsung kebuka, ini instan banget, nggak ada delay. Dan terakhir, 1, 2, 3. Oke. Untuk Face ID ini instan, sangat cepat, sangat akurat, tapi seperti biasa gue nggak rekomen karena ini tuh Face ID-nya hanya pakai kamera depan aja, jadi nggak pakai kayak biometrik kayak Pixel 4 atau iPhone, jadi nggak bakal seaman kalau misal pakai fingerprint. Jadi gue lebih rekomen kalian mending pakai fingerprint untuk pakai LG G7. Oke guys, tadi gue lupa nge-record untuk NFC-nya. Ini NFC-nya gue udah tes juga, dia bekerja dengan baik banget. Jadi kalau misalnya kita coba tes, yap, bekerja, dan itu bekerjanya pretty much 10 dari 10 kalau misalnya kita coba lagi. Posisinya nggak usah bagus juga, dia nge-scan terus. Jadi ya, NFC-nya bekerja dengan baik, dan untuk posisinya dia itu ada di daerah sini. So ya, back to the video. Next, mari kita lihat DRM infonya. Kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat yang pastinya sudah di Widefine L1, jadi kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi, dan juga sudah support HDR10. Untuk refresh rate, buat yang nanya, ini sayangnya masih di 60 Hz. Karena ini zamannya di 2018 kalau nggak salah, belum terlalu populer high refresh rate. Next, untuk si software-nya sendiri, LG memang kurang bagus untuk software update-nya, jadi memang kalau misalnya kita ke sistem, terus kita ke About Phone dan kita ke software info, dia masih stuck di Android 9 dan security patch di Agustus tahun 2020. Jadi memang sudah ketinggalan dan gue nggak expect LG ngasih ke Android 10. Tapi menurut gue it's okay di Android 9 asalkan semua aplikasi masih support. Dan juga ada bagusnya juga nggak update ke yang paling baru kadang-kadang, karena kadang-kadang kalau update ke yang baru tuh performance-nya jadi turun. Tapi ya ini sangat menyayangkan sih. Gue harap at least bisa Android 10, tapi it's okay. Apalagi juga sekarang LG kan divisi HP-nya sudah nggak ada, udah bangkrut. Jadi update-nya, terutama buat HP-HP baru kayak LG Wing atau LG V60, mungkin update-nya bakal sedikit lambat dari biasanya. Dan mumpung kita lagi di setting, di sini sayangnya karena di Android 9 nggak ada dark mode. Tapi at least ini buat kalian yang nanya, kira-kira ini resolusinya bisa diganti atau enggak? Karena ini tuh kan stoknya di WQHD atau 1440p, ini bisa diatur. Jadi tinggal ke display, terus ke screen resolution. Di sini kalian bisa atur di high, full resolusi, 1080p atau 720p. Gue bakal tes di 1080p aja, karena ini layarnya juga kecil, nggak terlalu ngaruh kalau high resolusi. Next, untuk si keyboardnya sendiri, ini gue tadi udah coba tes ngetik, dan gue bisa bilang ini keyboardnya sendiri bisa kita lihat sangat responsif. Ini seperti HP flagship kayak Sony, Google, dan iPhone, responsif banget, dan juga ini haptic feedback-nya enak banget. Kalau misalnya mau dibandingin sama Sony Xperia One yang waktu itu gue review, lebih enak di LG G7. Ini kerasa lebih tactile, kerasa lebih bulat vibration motornya, lebih deket ke vibration motornya Apple. Gak sebagus Apple yang pastinya, ini kayak sekitar 60%-nya atau 70%-nya vibration Apple quality-nya.
Tapi ini pasti di atas rata-rata, dan yang sekarang harganya di 2 juta, kalau misalnya dibandingin sama XZ3, XZ2 Premium, atau kayak Sharp R2, yang pastinya jauh lebih bagus di LG G7. Ini salah satu kelebihannya, dari si vibration motornya enak banget, dan juga keyboardnya responsif, dan overall ini layarnya memang juga sangat responsif. Speaking of layar, untuk layarnya sendiri ini sudah gua tes, dan dia itu nggak ada shadow, which is pretty nice. Nggak ada shadow sama sekali. Last but not least, mari kita langsung aja tes si kualitas kameranya. Yang pertama, seperti biasa, mari kita tes kamera, main kameranya. Kita coba foto ke figur, bukan figur sih, boneka Hilichurl. 1, 2, 3. Yang kedua, ultrawide-nya. Ultrawide-nya bisa kita lihat gak seluas kamera-kamera ultrawide lainnya, hanya ngebesarin dikit. Tapi udah cukup oke untuk gue. 1, 2, 3. Oke, kita coba foto ke lebih detail lagi, karena ini ada kayak cat-catnya. Kita coba foto ke GTO kecing, rada deket. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, mari kita foto selfie kameranya. Ini selfie kameranya lumayan wide angle-nya. Lumayan bagus. Oke, so jadi itu dia sampel-sampelnya. Yang pastinya itu hanya basic aja di B-roll. Gue bakal banyakin lagi sampel fotonya dan lebih detail reviewnya di full reviewnya. Jadi stay tune. Dan yang terakhir untuk si video decodingnya sendiri, kalau misalnya kita ke settings, di sini bisa kita lihat video decodingnya. Pilihannya untuk kamera belakang ini sangat banyak banget. Kalian bisa record di resolusi Full HD 60 fps atau UHD atau 4K 60 fps. Jarang banget ya guys. HP di harga 2 juta yang pakai Snapdragon 845 bisa record sampai 4K 60 fps. Ini jarang banget. Lumayan keren banget. Di harga 2 juta menurut gue ini bisa jadi salah satu strong point-nya dari LG G7 untuk HP second, yaitu dari si video recordingnya. Tapi itu nanti di full review-nya aja. Cuma memang bisa kita lihat kalau 4K 60 fps dia steady recordingnya mati. Jadi nggak ada stabilisasi. Dan kalau misalnya di 30 fps dia 4K masih ada. Jadi mungkin untuk sampelnya gue bakal di 4K 30 fps juga untuk ngetes si stabilisasinya. Saya mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression ini, hanya basic aja. Gue bakal bahas full reviewnya seperti biasa seminggu setelah videonya rilis. Stay tune. Jangan lupa like dan subs. We'll see you in the full review. Thanks for watching.